Kita hari ini kehadiran Simon, yaitu adalah Simon Smart System. Dan apa sih Simon ini? Kita akan nanti mendengarkan lebih detail mengenai Simon, apa yang bisa dimanfaatkan khususnya untuk proyek-proyek atau desain-desain yang sedang kita kerjakan. Dan seperti biasa, di sesi Product of the Week ini kita selalu mengundang seorang professional reviewer. Dan hari ini kita kehadiran Bang Muhammad Ray Wananda. Beliau adalah arsitek dari Simon Doni Studio Medan. Selamat siang, Bang Ray. Selamat Siang, siang, Bang. selamat siang. Oke, terima kasih ya Mas sudah Ya, membantu kita kembali menjadi professional reviewer. ya. Dan juga kita juga sudah kehadiran perwakilan dari Simon. Di sini ada Mas Muhammad Andre Saputra. M-nya Muhammad betul ya, Mas Andre? Betul, betul Pak, Betul ya. betul. Oke, beliau adalah sales engineer dari PT Simon Electric Indonesia. Oke, Mas Andre, mungkin untuk lebih detailnya, silahkan untuk Mas Andre bisa share tentang Simon, apa sih Simon itu, dan apa yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir. Oke, perkenalkan ya, dari kami Simon. Apa sih Simon itu ya? Simon itu dari mana sih? Apakah dari Bapak Ibu sekalian udah pernah dengar produknya Simon gitu? Simon itu dari mana gitu ya? Jadi Simon ini kita berasal dari Spanyol atau Barcelona ya, lebih tepatnya Barcelona. Nah, Simon ini berdiri pada tahun 1916 di kota Olot, yang nama pendiri adalah Arturo Simon. Jadi memang brand Simon ini kita ambil adalah dari nama pendirinya, yaitu Arturo Simon gitu. Nah, ini adalah historinya Simon. Jadi Simon itu kita lahir atau kita berdiri itu pada tahun 1916, yaitu dari Arturo Simon. Itu yang kemudian beranjaknya waktu kita 1983. Jadi produk pertama kita adalah saklar. Memang kita basicnya adalah di saklar. Jadi saklar stop kontak gitu ya. Dan kemudian 1983 itu kita berkembang menjadi smart system. Jadi kita produksi pertama kali home smart system ya, atau home automation system kalau kita bisa bilang, itu adalah pada tahun 1983. Nah, kemudian pada tahun 1990 itu kita berkembang lagi di Asia Pasifik ya. Nah, kita pertama kali Simon itu jadi di Asia Pasifik adalah di China. Jadi kita buka pabrik di China. Nah, kemudian pada tahun 2016 itu kita sudah 100 tahun anniversary, dan sekarang udah tahun 2025 ya. Berarti kalau kita mundur ke belakang itu udah 100 tahun lebih brand kita ini eksis di dunia electrical accessories. Nah, gitu. Jadi kemudian juga ada ketinggalan adalah lighting ya. Jadi lighting itu kita lahir gak hanya saklar dan stop kontak ya dan sistem. Jadi kita juga ada produk lighting yang kita lahirkan itu pada tahun 1990 gitu. Nah, next lagi. Nah, ini adalah gambaran di dunia. Ini adalah factory-nya kita dan office. Jadi kita tersebar Simon Office dan factory itu di 16 negara. Jadi seluruh dunia itu kita sudah ada, dari Spanyol, Italia, Saudi ya, Uni Emirat Arab, India, Thailand, Indonesia, Meksiko, Peru. Jadi kita sudah ada. Dan terakhir itu adalah kita membuka pabrik terakhir adalah di Indonesia. Jadi kita juga punya pabrik di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini adalah coverage area atau persebaran area ya, area kita. Jadi distributor Simon gitu ya, distributor resminya kami itu sudah hampir 95% tersebar di seluruh Indonesia. Jadi dari Aceh ya hingga ke Jayapura yang paling ujung, ke Jayapura itu kita sudah ada semua untuk distributor resmi, distributor resmi kita. Seperti itu. Nah, kemudian Simon ya, kita mengangkat adalah European Aesthetic Design, jadi gitu, untuk sakar-sakar atau stop kontak dan sistemnya kami. Dan sudah pasti Simon itu kita selalu ya, tiap tahun itu kita harus ada inovasi baru atau produk baru atau sistem baru lah istilahnya. Jadi kita upgrade apa yang kurang dari kita ada masukan dari teman-teman sekalian, dari arsitek atau interior designer gitu ya. Jadi kita akan kumpulkan, jadi kita akan membuat inovasi baru, yang kurang-kurang kita akan tambahkan dan selalu kita upgrade itu. Nah, kemudian product solution ya, kita masuk ke produk gitu. Nah, Simon ini produknya apa aja sih gitu ya. Jadi yang sempat saya tinggung di awal tadi, jadi Simon itu nggak hanya saklar dan stop kontak ya. Jadi kita juga ada namanya lighting, kemudian juga ada namanya protection ya. Kita ada namanya smart control, outdoor lighting, architectural lighting, kita juga punya indoor lighting gitu ya. Sampai dengan smart systemnya kita ada semua gitu. Nah,
next lagi. Simon, jadi Simon itu nggak hanya apa sih segmennya Simon gitu ya? Apakah hanya di rumah saja atau residensial saja, atau hanya di hospitality saja, atau hanya di hotel aja nih, gitu ya. Jadi segmennya kita banyak. Yang pertama ada di residensial. Jadi untuk perumahan, private house gitu ya. Jadi kita juga bergerak di sana. Jadi memang jika ada kebutuhan, ada memang ingin tahu produk-produknya Simon, kita juga ada untuk segmen residensial. Kemudian juga untuk hospitality, ya, untuk area hospitality, segmen hospitality kita juga ada dari control sistemnya, dari lightingnya, dan sudah pasti dari sakarnya juga, seperti itu. Kemudian ada komersial, ya, komersial. Jadi ada kebutuhan lighting secara komersial untuk di outlet ataupun untuk di kantor-kantor, high-rise building, itu juga kita punya untuk dari lightingnya juga. Tuh. Nah, kemudian juga kita juga masuk ke segmennya industrial gitu. Nah, jadi nggak hanya di hospitality, nggak hanya di residensial, kita ada di komersial, kita juga di industrial, kita juga masuk ke segmen industrial. Jadi kalau industrial biasanya itu ada kebutuhannya adalah lampu atau lighting ya. Jadi ada kebutuhan lighting yang memang untuk khusus kan untuk di industrial nih, untuk di pabrik nih. Nah, kita juga punya dari lampu jalan, lampu floodlight ya, atau kemudian dari high bay, itu kita juga punya seperti itu. Nah, kemudian yang sudah pasti adalah Simon, S dan S atau switch dan soket kalau kita bisa bilang ya, switch dan soket. Kita mengartikan adalah soket itu bukan hanya sekedar saklar fungsional atau cuma dicetek, kalau kita bahasa kita dicetek hidup, dicetek lagi mati gitu ya. Tapi itu adalah art on the wall. Jadi tidak hanya fungsionalnya saja, tetapi apalagi untuk kalangan desainer ya, desainer, arsitek atau interior, terutama interior nih pengen sakarnya bagus juga serasi dengan desain interiornya gitu ya. Serasi dengan desain interiornya itu ya sudah pasti desain kita sudah banyak ya, kita ada pilihan banyak desain. Nah, jadi kita mengartikan saklar dan stop kotaknya adalah art on the wall. Jadi memang ya art lah di dinding gitu. Oke, Nah, Mas Andre, oke. saya interupsi sedikit. Tadi di Oke, slide-slide sebelumnya tuh Mas Andre sempat sampaikan beberapa segmen nih yang di cover juga oleh Simon gitu ya. Ada betul. industrial, komersial, hospitality, residensial gitu Mas. Nah, ini kalau dari Simon sendiri gitu, yang membedakan dari segmen-segmen ini, apakah dari segi desainnya kah atau dari segi fungsinya Mas gitu. Mungkin kalau komersial atau residensial gitu ya, itu pasti arsitek desainer juga akan berkolaborasi dengan konsultan MEP gitu ya untuk bisa mendapatkan titik-titik electricity atau sistem yang baik gitu ya. Tapi dari sisi arsitek nih juga butuh tampilan gitu. Nah, yang membedakan antara segmen ini tuh dari Simon tuh lebih ke mananya Mas biasanya? Oke, nah, membedakan dari segmennya adalah sebetulnya kita dari produknya ya, Hmm. produknya. Jadi kita dari produknya memang komersil. Produknya itu apakah dari desainnya juga, tidak dari produk tetapi dari desainnya juga. Jadi tidak hanya fungsional. Yang pasti yang pertama adalah fungsional ya, itu sudah Hmm. pasti. Karena apa lagi kita membedakan residensial fungsional apa nih yang pengen banget ditampilkan? Misalkan tidak hanya fungsional, misalkan di residensial. Ke residensial itu siapa yang fungsional tapi supaya juga pengen tampilan itu yang bagus gitu loh, tampilan juga pengen yang bagus, jadi kita bedakan. Jadi ada khusus memang produk kita lampu atau saklar kita yang memang untuk di residensial, yang menunjang adalah desain dan juga tampilan itu. Misalkan di komersial juga, komersial ini adalah lighting atau saklar, terutama lighting, biasanya lighting di komersial ini lighting atau sistem juga yang bisa mendukung nih, yang bisa mendukung. Jadi saya cocok kayak apa sih, misalkan di komersil saya tuh pengen nih ada kantor, nah kantor ini saya juga pengen lampunya juga terang gitu ya, pengen lampunya juga terang, dan saya juga pengen nggak terus maintenance gitu. Jadi ada juga kita yang untuk komersil, jadi ada juga lampu-lampu kita atau saklar kita yang memang untuk di komersil ya. Tapi biasanya kalau saklar itu adalah mengikuti ya, ikuti. Hmm. Jadi apakah memang ada dari desainnya, apakah mau dari fungsionalnya juga gitu. Tapi kalau lampu biasanya kita selalu bedakan ya. Jadi ada lampu untuk residensial, lampu untuk komersial. Kemudian juga nanti ada juga lampu untuk industrial. Jadi kalau industrial kan sudah pasti Hmm. nggak mau nih. Pasti kalau industrial adalah fungsionalitasnya. Hmm. Fungsionalitas, kemudian tahan bantingnya ya, tahan Hmm. bantingnya itu sudah pasti. Nah, jadi kita juga ada produk yang untuk lighting khusus nih untuk di dunia industrial. Jadi udah pasti ada tahan panasnya, sudah pasti tahan air juga. Kemudian itu sudah pasti fungsionalitas itu nomor satu. Kalau biasanya di industrial gitu. Seperti itu sih Pak. Gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Oke, Silakan. kita lanjut kembali. Jadi ya, jadi kita masuk ke
saklar adalah art on the wall. Jadi ya tidak hanya desain, tapi juga fungsionalitas juga. Nah, ini di hadapan Bapak Ibu sekalian, di layar Bapak Ibu sekalian, ini adalah tipe-tipe saklarnya Simon nih. Apa sih saklarnya punya Simon nih? Saklarnya seperti apa sih desainnya? Gitu ya, bentuk-bentuknya seperti apa sih? Apa aneh-aneh gitu kan ya. Nah, ini adalah tipe-tipe saklarnya dari kita. Jadi ada mulai dari misalkan dari low budget ya, dari low budget sampai dengan luxury-nya kita juga punya saklarnya. Jadi Simon nih apa yang jual saklar yang luxury semua ya? Oh enggak juga. Jadi kita juga ada saklar juga untuk low budget, middle budget atau misalkan memang untuk yang high dan luxury. Nah, kita mulai dari tipe yang E3. Nah, E3 kita mengangkat temanya adalah essential design dan maximum functionality. Nah, jadi ini ada tipe-tipe yang dari low ke middle. Jadi adalah low ke middle. Nah, jadi kita ada Simon E3. Jadi bentukannya dia sudah ada frame-nya ya, sudah ada boneless-nya. Jadi memang sudah jadi satu. Untuk desainnya seperti itu. Nah, kemudian juga ada Simon E35. Nah, 35 ini kita angkat temanya adalah harmonis dan stick line design. Jadi memang di ujungnya itu kita buat oval, jadi tidak tajam. Itu tidak tajam. Nah, untuk pilihan warnanya sebetulnya kita warnanya adalah ada warna putih, ada warna grey, hitam, dan champagne. Nah, kemudian naik lagi satu level, ya, naik lagi satu level itu ada M3. Nah, M3 kita untuk temanya boneless dan fearless. Jadi memang di M3 ini kita tidak ada frame-nya. Jadi dia benar-benar frameless. Jadi full cover switch-nya itu menutupi semua modul switch-nya. Jadi seperti itu, dia tidak ada frame-nya. Jadi kalau udah benar mau suka yang frameless nih, desainnya frameless, nggak ada nih, saya nggak mau ada list pinggirnya, saya nggak mau ada frame pinggirnya, ini bisa pakai dengan M3 dengan harga dengan low budget. Nah, seperti itu. Kemudian naik lagi satu level, ada namanya Simon E6. Nah, E6 ini kita angkut tema desainnya adalah Endless Freedom dan Ignition Speedy. Nah, ini kita juga mengangkut temanya sebenarnya frameless ya, tetapi memang ada listnya di atas dan bawah. Nah, mungkin teman-teman desainer yang sudah tahu Simon gitu ya, sudah pernah pakai Simon, ini ya pasti sudah mengenal nih saklar E6 atau di E3-nya. Ini saklar middle to low-nya kita gitu. Nah, apalagi nih saklar Ya, silakan Bang Rey. Mas Oke. Andri, Tadi mau cerita lagi tadi kayak Mas Andre. Oke. Oke, Mas Andre. Kalau saya kan ngelihat secara sekilas si saklar itu kayaknya tuh detailnya tuh mirip lah sekilas ya. Tapi kalau kita lihat lebih detail kan dia kayak ada perbedaan di sudutannya mungkin atau mungkin di finishingnya gitu. Nah, betul. Biasanya nih di pasar ya lebih banyak yang mana nih Mas? Maksudnya kadang kita juga bingung sih karena kelihatannya sih kayak semua tuh bagus gitu. Oke. Nah, atau fungsinya tuh ada beda-beda gitu. Oke. Nah, sebetulnya adalah ya, ini menarik juga ya. Untuk saya ini bingung kadang-kadang juga pengennya pakai saklar apa sih yang cocok gitu ya untuk desain kita gitu ya. Kita akan rekomendasikan nih. Pasti akan kita tanya dulu, Pak, Bapak ini suka tipenya gimana? Bapak suka ada frame-nya atau list-nya? Atau Bapak tuh suka yang tidak ada frame-nya, Pak? Saya mau frame jadi full cover gitu ya. Jadi full cover. Jadi kita bisa alihkan. Bisa kita rekomendasikan, Pak. Kalau Bapak pakai full cover, Bapak bisa pakai nih Simon yang M3. Oke, kita tanya lagi. Bapak pengen tipe yang bagus, ya, yang luxury-nya kita yang bagus, atau tipe yang middle aja gitu ya, yang tengah-tengah aja deh, atau ke low budget ya. Oh bisa, kita juga ada Pak saklarnya. Jadi kita pilihkan Pak saklar yang ini, tapi ini juga mengangkut juga dari desainnya Bapak, gitu, dari desainnya Bapak. Nah, secara spek, kalau dari tipe middle ke low itu speknya kita sama. Jadi speknya kita sama. Quality-nya kita samakan. Jadi dari middle ke low itu kita samakan. Tetapi secara price-nya ada satu tingkat itu secara price-nya itu berbeda. Nah, berbedanya adalah yang sudah pasti kita dari warna ya. Jadi warna itu kalau yang middle biasanya kita agak glossy gitu ya. Tapi kalau misalkan yang sudah ke middle, yang ke low tadi ada glossy, tapi kalau yang sudah ke middle itu biasanya sudah kita ada kalau bisa doff sih, seperti doff tapi tidak doff, ada glitter-glitternya gitulah kalau kita bisa bilang gitu. Nah, seperti itu sih, Pak Rey. Oke. Berarti kalau yang frameless tuh malah lebih ini ya, kayak lebih bagus ya? Ya, betul. Untuk saat ini ya, saat ini tuh sekarang tuh lagi trennya adalah frameless sih. Kebanyakan memang ya customer tuh suka cari yang memang dia nggak mau ada frame-nya, jadi yang memang konsepnya dia frameless gitu. Mungkin ini lagi trennya. Oke. Saya menambahkan sedikit pertanyaan Bang Rey, Mas Andri. Nah, ini mungkin terjadi juga di proyek atau rumah Bapak Ibu atau teman-teman sekalian gitu ya. Mungkin pada saat switch dipasang itu kadang-kadang nggak seragam.
Ada yang kalau matiin ke atas atau matiin ke bawah, diceteknya ke bawah gitu ya. Nah, Simon sendiri itu sebenarnya ada guidance nggak sih Mas pada saat ingin memasang switch Simon ini gitu ya? Itu khususnya untuk untuk informasi ke tukang gitu atau ke kontraktor gitu. Oke. Kadang-kadang khususnya yang di residensial lah, mungkin kalau di komersial, office itu sudah aplikator atau tukang itu sudah cukup paham gitu ya. Tapi kadang-kadang di residensial itu suka salah asal masangnya gitu. Nah, Simonnya sendiri ini sebenarnya ada guidance nggak sih Mas untuk pemasangannya gitu? Oke, sebetulnya ketika Bapak Ibu melakukan pembelian ya, misalkan nggak tahu nih cara pasangnya. Sebetulnya saklar Simon itu sudah ada standarnya ya. Jadi memang dari pabrikan standarnya kita mengikuti standar Europe. Jadi kalau Europe itu biasanya saklar itu ceteknya ke bawah itu pasti hidup. Ceteknya ke bawah itu hidup. Semua saklar kita kalau cetek ke bawah pasti hidup. Nah, kita ngerti atas sama bawahnya mana sih gitu kan? Kalau dari bentukan tuh kayak sama semua nih sudutnya nih, mana yang atas mana yang bawah. Nah, jadi ketika membeli saklar Simon, Bapak Ibu itu bisa melihat dari simbolnya. Jadi kita tuh ada simbolnya Pak, ada logo Simon di ujungnya atau di bawah frame-nya. Nah, yang ada logo Simonnya, kalau misalkan logo Simonnya di bawah, berarti itu adalah bagian bawah. Bagian bawah. Nah, itu adalah bagian bawah. Mungkin saya agak note ya, biar Bapak Ibu bisa kelihatan ya. Nah, logo Simon di mana sih? Nah, di sini logonya. Kalau saklar E35 di mana sih? Di sini logonya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jadi atau dari kontraktor desainer jadi bisa melihat dari simbolnya gitu ya. Simbolnya tuh logo Simon tuh di mana? Kalau simbolnya di bawah, berarti itu adalah patokan bawahnya. Jadi ketika pemasangannya dia mengikuti simbolnya di bawah, sudah pasti ketika dicetek ke bawah itu akan hidup. Itu saklar Simon tuh standarnya seperti itu. Kecuali ya, takutnya di sini ada kontraktor juga yang ikut Pak. Kecuali ada saklar namanya saklar hotel. Jadi saklar hotel tuh bisa dari 2 tempat untuk menghidupkan dan mematikan. Nah, jadi kalau misalkan bisa dari 2 tempat, nah itu biasanya itu harus kita bilang ke tukangnya, kita harus diputar kabelnya. Jadi kalau misalkan dia tekan ke bawah, dia harus hidup. Ketika dia tekan ke atas, kalau kita tekan lagi yang di sebelah sana tekan ke atas, pasti dia akan mematikan gitu. Jadi kalau di saklar hotel biasanya itu tidak bisa adalah semua bagian ke bawah itu hidup. Seperti itu. Biasanya ada yang seperti itu, tetapi ada juga yang bisa. Jadi tergantung dari instalasinya juga seperti itu. Oke, berarti udah jelas ya Mas Andre ya. Jadi nggak mungkin salah misalnya kalaupun homeowner gitu ya, ada yang mau beli sendiri gitu atau mungkin beberapa teman-teman di sini udah pasti kalau ada logo Simonnya itu pasti untuk menghidupkan gitu ya yang betul. Dicetak ke bawah. Oke, clear Mas, silakan dilanjutkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini menarik nih. Ini arsitek desainer suka tuh, Mas. Nah, sorry. Ini agak kecepatan. Nah, kita masuk ke sini dulu. Nah, jadi di tipenya kita yang Simon i7 ini, ini kok agak ada cepat-cepat ya, bentar. Nah, di Simonnya kita yang i7, nah ini adalah tipe middle ke high. Jadi adalah ini tipe dari high ke luxury. Jadi tipe sakarnya kita yang dari high ke luxury. Jadi di high itu ada Simon i7. Ya, kita mengangkat temanya adalah elegan, unik dan agak susah saya bacanya, sophisticated. Iya, betul, sophisticated. Nah, ini kita mengangkat temanya itu ada frame-nya. Jadi yang dari teman-teman desainer atau dari teman interior, dari kontraktor atau dari owner juga yang suka sakarnya ada frame. Ada frame, nanti kita akan ulas ya. Jadi frame itu bukan hanya satu frame per satu frame, tapi di dalam satu frame ada beberapa modul yang saya kuningin seperti ini di pojok kiri bawah. Dari layar Bapak Ibu semua. Jadi dia di dalam satu frame dia ada beberapa modul. Nah gitu. Jadi yang suka ada frame-nya ini bisa pakai dengan i7. Ini saklar yang paling best seller karena ini saklar yang suka banget yang masih bertemanya ada frame-nya. Ini banyak desainer interior yang beli saklar kita di i7. Nah kemudian ada lagi di atasnya nih ya. Ada V8 namanya, saklar V8. Ini yang suka saklar yang ada frame-nya tebal, ya tebal. Kalau kita bilang seperti rumah-rumah Majapahit, ini bisa pakai ini bisa pakai nih. Jadi dia memang frame-nya dia aneh-aneh. Ada yang warna emas, ada yang dia frame-nya dari keramik, ada frame-nya dia dari memang dia menyerupai batu ya, batu alam seperti itu. Itu kita juga ada yang untuk V8. Nah ada lagi di atasnya itu ada M7. Nah, M7 ini sebenarnya ini produk kita terbaru yang kita baru launching di tahun 2024. Nah, ini kita langsung launching dan banyak sekali desainer interior ini yang suka gitu loh, yang suka karena kita mengangkat temanya adalah same estetik dan bisa select material. Jadi di M7 ini
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ini bisa memilih material, tidak hanya desainnya yang tipis, frameless, tidak ada frame-nya, dia frameless, benar-benar tipis. Dan kemudian juga Bapak Ibu bisa pilih material dari materialnya PC, materialnya metal atau aluminium, hingga materialnya kaca, gitu ya. Jadi ada tipe material yang kaca. Jadi di M7 ini Bapak Ibu bisa pilih materialnya. Nah, Pak, ini apakah kaca beneran sih, nggak sih? Nanti kalau dijatuhin pecah nih. Nah, gitu ya. Oh, enggak. Jadi M7 kita ini kita mengadop dari kaca pesawat terbang. Jadi namanya kita glassnya adalah aluminium glass. Jadi kita mengadopsi dari bahannya itu dari sana. Jadi kalau dijatuhin pecah atau enggak? Enggak. Tapi kalau dipukul, dipalu sudah pasti pecah, gitu ya. Tapi kalau jatuh, gitu ya, pemasangnya jatuh nih, gitu ya, itu nggak bakal pecah untuk kacanya, gitu. Jadi, nah di atasnya lagi nih ada yang di tipe luxury, ada S20. Nah, S20 ini kita ngatain mau retro futurism. Jadi memang dia sakarnya itu seperti watch ya, seperti bulat kecil. Jadi yang memang tipe-tipe yang desainnya suka-suka tipe retro. Ini bisa pakai sakana kami yang tipe S20, tapi ini full kita bahan metal. Mas Andre, saya mau nanya. Iya. Ya, Mas, kadang tuh ya, suka kejadian tuh kalau misalnya di lapangan gitu kan. Ya, biasa koordinasi antara tukang tuh ke kontraktor atau ke desainer, kayak miskom. Jadi kadang kalau cat di dinding terus kena material si saklarnya gitu ya. Itu kan suka jadi masalah gitu. Betul. Itu gimana, Mas? Maksudnya kalau di produk Simon yang kayaknya sayang gitu kalau kena cat, iya, atau kena gitu. Betul. Kita memang sebenarnya agak gimana, kita juga kalau selalu merekomendasikan adalah pemasangan saklar itu adalah di akhir setelah finishing ya. Tetapi kan Pak, saya nggak bisa, saya harus kejar timeline nih, dari kontraktor saya harus kejar timeline, saya sudah pasang nih Pak saklarnya. Nah, untuk tipe saklar yang dia tipe saklarnya high ke luxury ya, jadi kan tipe saklar yang sudah high luxury sudah pasti mahal. Nah, itu sudah dapat covernya nanti Pak, jadi pembelian saklar itu sudah ada covernya. Jadi kalau Bapak pakai saklar kita Simon yang metal, yang glass gitu ya, atau yang S20, itu nanti Bapak sudah dapat covernya. Jadi memang di tiap saklar itu ada covernya. Seperti itu, ada covernya. Jadi memang bisa untuk ditutupi, tetapi selalu kita suggest ke teman-teman bahwa untuk pemasangan saklar itu seharusnya itu setelah finishing cat sudah rapi, itu sudah clear, baru bisa dipasang saklarnya. Oh, tetapi saya nggak bisa Pak, saya harus kejar timeline nih, saya harus cepat. Ya sudah, saklarnya Simon, nah, apalagi saklar di i7. Nah, di i7-nya kita yang tadi kita next lagi di i7 atau i7 yang teman-teman bisa bilang. Jadi kan dia ada frame-nya. Jadi frame-nya itu nanti itu sudah include dengan cover-nya. Jadi ketika pemasangan di lapangan, memang di temboknya belum selesai finishing gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai cover-nya untuk menutupi gitu. Jadi sakarnya aman dari cat atau debu gitu. Oke, berarti setelah dipasang cover itu bisa dibuka gitu ya? Iya, bisa dibuka, betul. Oke. Solusi juga ya Mas Re ya? Iya, kadang itu terjadi kan, realita di lapangan tuh sering kayak gitu kan. Betul. Itu lumrah, sudah pasti sih Pak Ray. Kadang-kadang yang kontraktor harus buru-buru pasang, tapi kan dari kitanya misalkan dari hasil interior nanti aja Pak kita susun. Nah, ada juga yang hal-hal seperti itulah. Nah, kemudian ya ini tipe-tipe ya sakarnya kita ya, yang sebelah kiri itu ya. Itu yang sebelah kiri sendiri itu tipe M7. Jadi itu bisa customize simbol. Nah, yang ada lampunya seperti ini itu adalah saklar yang ada sistemnya, bukan saklar biasa ya. Kalau cuma saklar yang kita bilang TikTok atau cetak-cetek itu nggak ada lampunya. Tetapi bisa dibuat logo seperti ini. Tetapi kalau saklar yang mau ada lampu LED-nya itu harus menggunakan saklar yang sistem seperti itu. Nah, di tengah-tengah nih yang suka sakarnya warna ya. Oh, itu juga sih makanya ya. Jadi memang kita bisa customize warna dari yang diinginkan. Jadi ini bahannya plastik di tengah ini yang i7. Kalau yang di gambar tengah ini bahan i7. Jadi bisa customize warna sesuai warna yang ada di layar Bapak Ibu semua nih. Warnanya ada warna kuning, pink gitu ya. Ada warna maca dan lain-lain lah gitu. Yang ada di sebelah kanan, yang paling sebelah kanan ini adalah saklar sistem atau saklar smart. Nah, dan ini adalah yang warna putih itu bahannya kaca atau glass. Yang di tengah juga itu bahannya glass. Yang paling kanan juga bahannya glass. Jadi kalau di kaca ini ada 3 warna yang Bapak Ibu bisa pilih. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa katalogkan di M7. Jadi ini bahannya kaca. Jadi bentuk saklar sistem yang seperti ini. Jadi benar-benar mewah ya, tampilannya sangat mewah. Bapak Ibu tanya nih, Pak, yang paling best seller yang di M7 yang mana sih biasanya gitu ya?
Yang M7 yang mana sih? Kalau untuk saat ini yang paling bestseller ada di Diamond Grey atau warna glass hitam, glass grey. Jadi yang paling kanan. Yang paling kanan ini adalah paling bestsellernya kita untuk saat ini. Jadi banyak sekali desainer, arsitek maupun interior yang suka sekali dengan Saka kita yang di M7 yang bahan kaca seperti itu. Nah, Mas Andre, itu ya, yang warna-warni itu finishingnya apa ya? ini finishnya dia doff, PC doff warnanya. Materialnya aluminium Materialnya dia plastik, polikarbonat. plastik ya? Iya betul, Okay. polikarbonat. Jadi kalau warna-warni ini dia wajib bahannya PC atau plastik gitu ya. Jadi kalau misalkan yang metal itu harus mengikuti warna dari kita, tapi kalau yang warna-warni ini memang bisa request warna-warninya apa, dan itu bahannya PC atau plastik seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini tipe yang M7 ya, yang paling kiri itu tipe yang Diamond Grey tadi. Nah, yang di tengah ini adalah tipe 3 material. Yang paling atas itu adalah bahan PC, yang di tengah-tengah yang seperti agak warna hitam, karena itu kita menyebutnya kita warna grey atau glass grey atau diamond grey kalau kita bilang. Nah, yang paling bawah itu adalah brush grey atau metal. Jadi warna grey metal kita ada. Yang paling kanan yang terpasang di project. Nah, yang paling kanan ini ya, yang terpasang di project itu adalah frosted silver atau metal silver kalau kita bilang. Jadi ini bahannya metal tapi warnanya silver gitu. Jadi finishingnya tuh finishing doff. Kalau warna metal tuh biasanya dia ada brushnya, jadi ada garis-garisnya seperti itu. Seperti ini tadi yang sebelah kiri. Jadi ada seperti garis-garisan ya, ada garisnya yang paling kiri. Nah, kalau metal finishingnya kita seperti ini. Tuh. Nah, ini dia saklar-saklar Simon. Ya, ini tipe i7 ya, yang sudah terpasang di project. Ya, ini sebagian kecil dari banyaknya project kita yang kita ambil foto-fotonya. Nah, ini adalah contoh-contoh tipe saklar kita yang sudah terpasang di project gitu. Ada bentuknya segi 4 ya. Kan jarang-jarang tuh Bapak Ibu ngeliat saklar tuh bentuknya segi 4 dadu seperti ini. Nah, ini paling suka nih dari teman-teman yang saklar model dadu seperti ini. Mas Andre, sambil saya tanya ya Mas, untuk tadi kan saklarnya ini ada yang manual gitu ya, cetakan lah istilahnya, ada yang smart gitu ya, ada yang sentuh gitu ya kurang lebih. Nah, pertanyaannya sebetulnya untuk keduanya nih Mas, untuk cycle-nya sendiri gitu Mas, karena kan pasti owner pasti akan menanyakan ini cycle-nya untuk cetak-cetaknya tuh akan kuat berapa lama sih gitu, dan apa sih terus juga untuk yang yang disentuh gitu. Nah, itu apa aja Mas yang perlu dihindari gitu ya pada saat pemasangan gitu. Oke. Untuk saklar kita, tadi kan kita bagi-bagi nih ya, sakarnya kita bagi-bagi. Ada yang tipe low ke middle, kemudian ada high ke luxury. Nah, dari high ke luxury-nya kita, cetak-cetaknya gitu ya, cetak-cetaknya sampai berapa kali sih gitu ya. Itu sampai dengan 50.000 kali. 50.000 kali untuk dari tipe high ke luxury-nya kita. Tetapi untuk tipe middle to low-nya, yang harganya kita middle to low, kelasnya middle to low, kita sampai dengan 30.000 kali untuk cetak-cetaknya gitu. Nah, kemudian untuk pemasangannya, kalau untuk saklar yang sistem, saklar tradisional lah ya, kita tidak ada pemasangan khusus ya, tidak ada guideline khusus harus gimana itu enggak. Seperti saklar yang lainnya juga, seperti sama saklar lainnya juga. Nah, tetapi untuk saklar sistem nanti yang akan kita akan jelaskan di slide berikutnya, itu saklar sistem itu ada khusus untuk cara pemasangannya. Sudah pasti itu akan kita training dulu. Jadi kita akan kasih tahu nih dari kontraktornya siapa yang pasang gitu ya. Dia akan kita kasih tahu cara pasangnya seperti ini loh, gitu loh. Nah, jadi kita akan jadi saklar itu tidak akan rusak gitu atau tidak akan salah pemasangannya seperti itu. Oke, baik. Baik, silakan dilanjutkan. Oke. Nah, ini tipenya ya. Jadi di project ini tipe i7 jadi rapi ya ngeliatnya. Jadi ada termostat AC, kemudian ada saklar-sakarnya Simon, jadi bisa jadi satu dalam frame. Tuh. Nah, ini juga ada projectnya kita. Ini tipe saklar yang tipe low, tapi dia saklar sistem. Ini tipe yang i7 di projectnya juga. Kemudian juga, nah baru kita masuk ke lighting. Jadi kita sudah bahas saklar, ini bahas lighting. Jadi kalau lighting ini kita bahas general saja. Ya, jadi kalau Simon lighting itu ada apa aja sih gitu ya. Jadi kita ada untuk rumah, jadi kita ada lampu-lampu khusus untuk di rumah. Ada untuk
khusus lampu-lampu untuk di hospitality, ada lampu-lampu memang kita khusus untuk dijual di retail atau untuk memang dipasang di outlet retail, ada juga lampu-lampu yang kita khusus untuk dipasang di office. Jadi kita bagi-bagi nih untuk segmen-segmennya juga. Jadi ada lampu memang kita, kalau misalkan Bapak ada kebutuhan untuk rumah Pak, misalkan ya ini kita tawarkan lampu-lampu seperti ini. Oh saya untuk hospitality, oh jadi Bapak bisa pakai lampu ini. Untuk retail Bapak harus bisa pakai ini. Kadang lampu di outlet, apalagi outlet baju ya, seperti outlet yang baju-baju yang sudah bagus, Uniqlo dan lain-lain, itu pasti sudah harus memakai lampu yang bagus, yang khusus memang untuk lampu untuk outlet retail. Karena lampu itu juga menunjang untuk warna baju kita itu akan lebih kayak aslinya. Jadi kalau misalkan lampu-lampu yang pakai lampu-lampu biasa, jadi warna-warna aslinya itu tidak muncul atau tidak benar-benar keluar. Gitu. Jadi lampu itu ada pemilihannya juga. Jadi tidak hanya gue beli lampu yang biasa aja lah, cuma untuk warung gua doang nih gitu ya, untuk toko baju gua doang gitu misalkan. Nah tidak, jadi memang kalau memang ingin barang itu benar-benar kelihatan bagus ya, barang yang dijual itu kelihatan bagus, itu memang ada lampu khusus memang untuk dia lampu di retail atau di outlet seperti itu. Oh, makanya kalau kita lagi di mall, ya Bang Rea, kayaknya kita merasa ganteng banget ya. Iya. Bantu lampu ya Mas ya. Kita juga bagus-bagus ya. Iya, betul. Jadi itu juga yang menunjang Pak. Jadi memang pemilihan lampu tuh agak cukup sulit ya. Memang kalau misalkan memang itu ada yang ingin dicapai gitu, apakah dari untuk jualan atau jualan produk ataupun yang lainnya. Tuh. Nah ini kita bagi tadi ada home, hospitality, retail, dan office. Nah, kita juga ada lampu yang arsitektural. Jadi lampu yang aneh-aneh gitu ya, yang untuk benar-benar khususnya arsitektural. Ini kita ada yang sebelah kini drop. Kalau yang di tengah-tengah ini, yang di tengah-tengah ini ada namanya arch. Yang ada yang paling pojok kanan atas ini adalah slim. Ada yang tipe loop ini ya. Ada tipe yang point seperti track. Ada yang tipe yang seperti bulan atau mood kalau kita bisa bilang. Nah yang seperti kanan, jadi tipe-tipe yang pengen lampu yang dia konsepnya arsitektural kita juga punya seperti itu. Nah ini contoh project yang sudah memakai lampu dan sistemnya Simon. Nah ini pakai lampunya Simon. Ini juga Mas Andre, sambil kita ngobrol-ngobrol ya Mas. Nah ini kan pasti akan juga berhubungan dengan perencanaan dari desainernya ya, terutama. Betul. Nah sejauh apa dari Simon ya Mas itu bisa memberikan input gitu, karena kan tetap dari segi desain atau perencana gitu pengen mendapatkan ambience dari setiap ruangan itu, karena lampu nih dari yang akhirnya katalog Pro pelajarin itu cukup ya tadi contohnya di mall gitu ya, salah pasang lampu itu akan bikin tampilan produk yang kita jual atau tampilan ruangannya tuh jadi mungkin nggak bagus gitu ya. Nah sejauh apa dari Simon itu tuh bisa kasih input gitu dari titik-titik yang nanti akan diaplikasikan varian lighting dari Simon, Mas Andre? Nah sejauh apa sih ya gitu ya. Yang pertama kali yang pasti kan biasanya sudah ada namanya ya dari tim interior dan desainer itu arsitek itu sudah pasti udah membuat titik-titiknya nih. Tapi biasanya banyak juga yang minta saran, kan dia nggak tahu produknya Simon nih, nggak tahu saya harus pakai lampu apa nih gitu ya, harus pakai lampu apa. Nah kami mempunyai tim Pak, memang tim, jadi kita bisa namanya suggest atau kita beri masukan. Jadi Bapak tuh, karena lampu nih Pak, memang cukup banyak variannya. Jadi ada lampu yang memang dia lampunya nyebar, ada namanya lampu juga ada derajatnya. Ada lampu yang 15 derajat, 24 derajat, 36 derajat, 60 derajat gitu ya. Jadi memang lampu, nah peruntukannya apa sih gitu ya? Saya harus pakai 24 derajat itu di mana? Saya harus pakai 36 derajat itu di mana gitu ya. Nah tim Simon itu bisa membantu. Jadi tim Simon itu bisa membantu men-suggest lampu-lampu Simon yang cocok nih Pak, di titik ini Bapak pakai lampu yang ini, yang di titik ini Bapak pakai lampu ini. Nah nanti kita biasanya kita akan yang sudah titik lightingnya yang sudah dibuat gitu ya. Jadi kita akan replacekan titik lighting yang sesuai dengan telah dibuat dari arsitek dan interior ataupun interior, kita convert menjadi lampu-lampunya Simon. Jadi di titik A kita pakai lampu yang berapa watt, berapa degree gitu ya. Di titik B pakai lampunya berapa watt, berapa degree. Jadi dari teman-teman interior dan desainer nggak usah pusing, saya harus pakai lampunya berapa watt gitu. Jadi ada tim Simon yang khusus memang nanti membantu nih, Bapak harus pakai lampu ini ya, lampu ini, dan kita bantu desainkan lagi gitu dengan titik yang ada ya, kita bantu desainkan. Misalkan ternyata Pak ini boleh nggak kita suggest gitu ya, misalkan kita tambahkan titiknya nih, cocok nih, ini kita pakai lampu untuk sorot lukisan misalkan gitu. Nah itu bisa Pak, akan bisa kita bantu.
Oke. Dan berarti juga termasuk kan kalau kita ngomongin lighting pasti juga mempengaruhi konsumsi listrik ya, Mas Andre ya. Betul, Nah, betul. berarti dari tim Simon juga akan bisa ngebantu tidak hanya dari sisi ambience atau nanti tampilan dari cahayanya gitu ya Mas, tapi juga Betul. perhitungan kira-kira kalau dengan tipe ini dengan derajat sekian dan sebagainya konsumsinya listriknya akan sekian watt misalnya seperti itu juga bisa bisa dibantu berarti Mas Bisa, Andre. bisa, betul, betul bisa. Oke oke, wah menarik menarik. Mas Andre tadi saya lihat kan kan cukup ada dikategorikan gitu ya lampu-lampunya yang buat residensial, buat komersial gitu-gitu. Itu biasa Betul. perbedaannya tuh mengkategorikan dari apanya ya? Karena kalau saya lihat kan tuh ya kayaknya itu lampu spotlight dan downlight tuh sama semua gitu kalau saya lihat. Betul. Nah, perbedaannya adalah yang pertama di lampu itu ada namanya CRI ya. Kemudian ya, pertama itu adalah pasti bentuk yang pertama adalah bentuk lampu, yang kedua adalah CRI gitu ya. Dan keterangan yang ketiga adalah lumennya. Gitu. Jadi jenis-jenis lampu tuh ada spotlight, ada downlight, kemudian ada yang lain-lain. Jadi kalau peruntukannya seperti yang kita lihat tadi di sini. Nah, di sini tadi. Jadi tipe lampunya yang untuk hospitality, misalkan ya, kita ada lampu khusus nih. Kadang, misalkan hospitality itu nggak mau, misalkan saya pengen tuh pakai lampu yang lifetime-nya tuh lama banget gitu ya, yang lama, misalkan sampai dengan 50.000 jam, 60.000 jam gitu ya. Nah itu kita juga ada lampunya. Jadi misalkan lampu untuk hospitality kita buat lampu-lampu yang memang khusus untuk menunjang dengan misalkan untuk yang di rumah sakit gitu ya. Di rumah sakit butuh lampu yang terang dengan CRI yang tinggi, jadi kita juga punya lampunya. Kalau misalkan di rumah yang pertama biasanya tuh dia perlu juga CRI yang tinggi, tetapi juga dia juga perlu dengan ambience. Biasanya kalau untuk di rumah itu ada lampu-lampu spot yang kita ada degree-nya. Kita jadi bisa pilih degree-degree-nya, misalkan gitu. Nah, kemudian juga untuk di outlet gitu ya. Jadi kita juga ada lampu outlet, bisa lihat untuk di retail pasti tipikal lampunya banyak juga yang track ya, yang track light gitu, yang model-model track light. Karena kan track light ini menunjang sudah pasti untuk retail tipe lampu tracknya sudah pasti CRI yang tinggi atau memang dia tipikal lampu CRI yang rendah. Jadi ada pilihan gitu. Nah, sudah pasti yang di sini kita harus dengan lumen yang tinggi. Biasanya untuk outlet itu nggak boleh cahayanya redup-redup lah. Jadi misalkan punya toko kok gelap banget gitu ya. Nah itu kan nggak bisa. Jadi kalau misalkan memang dia untuk yang cahaya terang, kita juga ada lampu segmen-segmennya gitu. Jadi memang dengan capability-nya memang dia khusus untuk lampu yang di retail. Nah kemudian untuk office. Office ini adalah dia tidak membutuhkan CRI yang tinggi. Gitu ya, tidak membutuhkan CRI yang tinggi. CRI itu apa sih gitu ya? Color Rendering Index. Nah, CRI ini semakin tinggi CRI yang saya bilang tadi, semakin tingginya CRI, maka warna yang akan dikeluarkan dari produk tersebut itu akan lebih keluar seperti aslinya lah, ya kita bilang seperti warna aslinya. Nah, jadi kalau di office itu nggak perlu untuk CRI yang tinggi, tetapi dia perlu terang. Nah, perlu terang. Jadi memang dia dan coverage area yang dijangkau dalam satu lampu itu harus dia menyebar karena cahayanya benar-benar rata. Jadi nggak boleh nih, dan kan di office cuma di meja doang nih yang itu yang terang, yang lainnya gelap. Sebetulnya sah-sah aja kalau misalkan boleh-boleh aja. Itu kan tidak ada larangan. Tetapi kan umumnya lah, umumnya untuk office sudah pasti kita sudah pakai lampu-lampu yang memang coverage areanya besar dan juga terang gitu. Dan tentu wattnya juga jangan juga terang. Jadi makanya banyak juga teman-teman yang cari wattnya kecil tapi lumayan besar. Jadi itu juga kita juga ada seperti itu. Jadi kita bagi-bagi seperti itu. Wah itu solusi tuh bagi office owner tuh ya. Mas Andre ya. Jadi kalau mau ngelarang anak buahnya lembur, cari aja tuh yang terang-terangan tuh ya. Oh gitu Mas Bayu. Oke, kita kembalikan lagi ke Mas Andre. Silakan Mas Andre. Oke, kita next lagi. Ya ini tadi ya proyek-proyek kami sebagian kecil. Nah, kemudian masuk lagi. Ya ini agak ke dalam lagi ya. Jadi tadi kita sudah ngeliat sakar-sakarnya, kita sudah ngeliat lampu-lampunya. Sekarang kita Simon Automation, enjoy your idea. Jadi ini sistem, kita masuk ke sistemnya Simon. Jadi smart sistemnya. Nah di Simon itu ada yang namanya control system. Jadi sekarang tuh lagi ngetren banget ya rumah-rumah itu yang bisa dikontrol dari handphone gitu ya. Pengen nih gue nih pengen banget nih punya rumah, dia bisa dikontrol dari handphone. Gue cuma sekali klik lampunya bisa terang sendiri. Gue klik lagi nih lampunya bisa redup sendiri. Jadi gue nggak perlu nih naik turunin di sakarnya. Nah sekarang sudah lagi zamannya lagi, itu sudah zamannya ngikutin zaman ya, jadi memang automation atau sistem ini sudah banyak sekali dipakai di rumah-rumah. Nah jadi Simon ada dua. Yang pertama adalah Simon untuk di hotel.
Jadi memang ada misalkan dari teman-teman interior designer atau kontraktor atau konsultan yang memang ada project memang untuk mencari building automation system atau untuk room control unit yang untuk di hotel-hotel. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ke hotel yang bintang 5, bintang 6, bintang 7, itu Bapak Ibu cuma dikasih kartu untuk buka door lock-nya aja. Tapi Bapak Ibu nggak perlu masukin ke kartu slot kartu. Biasanya di hotel kan ada slot kartu tuh untuk hidupin lampunya ya. Nah, kalau sudah menggunakan sistem dan sudah menggunakan sistem itu tidak perlu lagi menggunakan kita masukin kartu tuh. Jadi Ibu buka pintu itu semua sistemnya sudah nyala. Kemudian Ibu tutup pintu, Ibu keluar itu sistemnya akan mati. Nah, kenapa hotel itu menggunakan sistem? Yang pertama adalah smart solution ya. Jadi untuk biasanya kalau Bapak Ibu di hotel, Ibu tekan sekali, lampunya itu ternyata redup sendiri nih kemudian Bapak tekan lagi, ternyata dia modenya mode study, jadi lampunya lebih terang, kemudian lampu untuk bacanya hidup. Nah, jadi yang tipe-tipe preset seperti itulah yang biasanya ada di hotel-hotel bintang yang tinggi. Kemudian ada energy saving, sudah pasti energy saving. Jadi kenapa sih hotel juga itu memerlukan energi menggunakan sistem? Karena yang pertama, yang paling utama adalah energi saving, Pak. Biasanya kalau Bapak nih hotel, Bapak ada orang 2, Bapak dikasih 2 kartu. Ya, dia hotel itu masih pakai biasa, belum pakai sistem. Jadi Bapak 2 kartu ini kalau Bapak keluar pasti 1 kartunya Bapak tinggalin kan, colokin tuh di kartunya, biar AC hidup terus. Biar AC hidup terus gitu kan. Jadi kalau Bapak masuk kamar, udah dingin AC-nya gitu ya. Nah, jadi hotel itu kalau sudah pakai sistem, jadi namanya dia ada sistem okupansi dan okupansi. Jadi misalkan dia tuh ada orang, nggak ada orang gitu ya. Jadi kalau di hotel sudah menggunakan sistem, ada orang di kamar itu, maka semua sistem yang akan di kamar itu akan bisa nyala. Jadi Bapak itu bisa hidupin dan matiin lampu. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu keluar nih, nah sistem yang di kamar itu akan mati. Nah itulah energi savingnya. Jadi ketika tidak ada orang di kamar tersebut, maka semua sistem atau semua lampu itu akan mati. Jadi itulah pentingnya menggunakan sistem di hotel. Gitu. Yang kedua biasanya dia juga cari nih ya, mana nih kamar yang udah disewa, mana yang kamar nggak disewa gitu ya. Misalkan pemakaian per bulan berapa sih gitu. Nah itu dia. Jadi menggunakan sistem, jadi kita juga ada namanya room control unit untuk di segmennya hotel. Yang kedua adalah Simon Smart System di sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu kalau rumah sekarang kalau ngeliat di Instagram ya, ada rumah tuh yang sekali tekan, dia ada namanya mode cinema. Tekan sekali gitu ya, TV-nya nyala, play musik, lampunya ngeredup sendiri gitu ya. Kemudian layar screen-nya hidup. Nah, itu juga kita bisa buat, Bu. Bapak Ibu sekarang kita bisa buat sistem dengan seperti itu. Itu kita masukkan. Nah, ini di segmen hotel. Jadi di segmen hotel, dia ada namanya RCU, Room Control Unit. Jadi gambarnya seperti ini, memang ini dikhususkan untuk di segmennya hotel. Jadi kalau misalkan ada teman-teman ada project hotel yang membutuhkan sistem BMS, Building Automation System, yang bisa ter-record ke server ya, ke server lokal. Jadi consumption-nya seperti apa, saya bisa saving energi tiap bulan berapa sih, gitu ya, berapa persen gitu ya. Ini semua akan muncul di room control unitnya kami, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke Simon Smart. Nah, ini agak kita mendalam lagi ya. Jadi kita agak mendalam lagi. Jadi ini lagi tren banget. Kenapa yang ini kita angkat? Ya, memang ini lagi benar-benar tren. Jadi mostly Simon ini banyak sekali project-project sekarang di private house ataupun villa yang lagi trennya adalah smart system. Jadi smart system itu membuat kita simple to smart life. Jadi membuat hidup kita tuh menjadi smart. Karena juga ada juga customer yang memang saya tuh rumah udah smart gitu ya. Bingung juga makanya gimana ya, banyak sekali tombol-tombolnya gitu kan, karena juga ada yang seperti itu. Nah jadi smart di kami yang pertama itu yang sudah pasti bisa di remote control. Jadi sekarang kan sudah trennya ya, jadi bisa dikontrol dari handphone, dari aplikasi, dari jarak, itu sudah pasti sekarang lagi tren seperti itu. Nah yang kedua itu bisa scheduling. Jadi kalau misalkan kebutuhan smart sistemnya, Pak saya lampu luar itu biasanya saya hidupinnya manual loh. Kalau sore saya cetekin hidupin gitu ya, kalau pagi saya cetekin matiin gitu ya. Nah kalau di smart systemnya Simon, di saklar kami yang smart itu ada namanya fitur scheduling. Jadi kalau ketika Bapak Ibu itu keluar kota, jadi Bapak Ibu tuh nggak perlu ngidupin lampu terus menerus gitu ya, terus menerus gitu. Jadi Bapak bisa scheduling. Jadi kalau misalkan di malam hari dia akan hidup, di siang hari dia akan mati. Jadi Bapak bisa scheduling itulah berdasarkan waktu. Jadi misalkan jam 5 pagi dia mati, jam 5 sore dia hidup. Nah seperti itu. Nah kemudian ada fitur automation. Automation apa sih gitu ya? Automation itu yang misalkan ya Bapak Ibu jalan ke kamar mandi ya, ke kamar mandi tiba-tiba lampunya hidup sendiri gitu ya. Tiba-tiba lampunya hidup sendiri.
Ketika Bapak jalan keluar 5 menit kemudian di kamar mandi itu mati gitu ya. Nah, itu kita bisa buat seperti itu. Jadi memang ada sensor dan dia juga bisa difungsikan seperti itu. Itu contoh-contoh kecilnya. Sebenarnya smart system ini pengembangannya banyak sekali. Kemudian juga voice control. Nah, yang suka atau ngeliat di Instagram Bapak Ibu ya, voice control, halo Google, hidupkan lampu gitu ya. Halo Google, relax mode, gitu kan gitu. Alexa, turn off the lighting gitu ya. Soalnya Alexa ini biasanya cuma pakai bahasa Inggris gitu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia nggak bisa. Tapi kalau Google Nest itu bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan Alexa itu harus pakai bahasa Inggris. Pengalaman saya seperti itu. Jadi pronosnya agak kurang. Jadi kita juga Alexa itu tidak bisa membaca yang dimaksud apa sih gitu ya. Nah, jadi kita juga bisa ke voice control seperti itu. Nah, ini untuk gambarannya ya. Jadi smart system tuh ya, yang apalagi smart home itu sudah banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian, tadi dari teman-teman interior designer ataupun kontraktor dan lainnya, itu sudah pasti banyak brand, banyak juga sistemnya, banyak juga macam-macam mirip atau yang sama-sama. Tetapi di Simon kita smart systemnya adalah menggunakan protokol dari Zigbee. Jadi buat teman-teman ketahui, protokol komunikasi itu ada banyak ya, ada mulai dari IR, infrared, kemudian ada Bluetooth, ada Wi-Fi, ada radio frekuensi, yang terakhir itu ada Zigbee ya. Jadi Zigbee itu adalah protokol komunikasi yang berbasisnya wireless. Dia ada frekuensinya tersendiri. Jadi smart systemnya Simon itu beda dengan smart system yang masih menggunakan Wi-Fi. Jadi Simon ini dia membuat jaringan intranet di dalam rumah atau di dalam building tersebut. Jadi ketika sistem yang sudah di-create atau sudah dibuat itu tidak bergantung dengan Wi-Fi, dia akan tetap berjalan. Sistem apa sih yang dibuat? Contoh, misalkan kita ambil contoh kecil ada di dalam rumah ya. Di dalam rumah itu adalah misalkan di living dining. Biasanya kalau rumah sekarang itu living dining itu nyambung ya. Jadi foyer living dining itu nyambung ya. Living dining kan nyambung. Nah, living dining itu biasanya sakarnya kan banyak ya Bapak Ibu ya. Sakarnya tuh banyak. Misalkan ada 10 stekan lah kalau kita bilang, atau 10 tombol deh misalkan ya. Nah, kalau Ibu pakai saklar biasa, itu Ibu harus ngidupin satu-satu, cetek sampai dengan 10 tombol. Ya, apalagi kalau Ibu misalkan pakai dimmer itu adalah saklar atau lampu yang bisa redup terang ya, redup terang gitu lampunya ya, bisa Ibu redupin, bisa Ibu terangin gitu ya. Jadi Ibu harus hidupin nih, Ibu mau relax, Ibu hidupin sakarnya ini, diturunin dulu 50%, cetek lagi, turunin 50%, cetek lagi gitu. Apalagi ada yang bingung misalkan, sakarnya ada 10 tombol, saya mau hidupin lampu gantung, saya cetekin ini lampunya satu, salah, bukan lampu gantung, lampu yang lain, cetekin lagi, salah lagi gitu kan. Nah, adanya smart system seperti ini, jadi kita ada nama automation atau preset switch atau skenario switch. Jadi skenario switch itu bisa diprogram. Jadi smart switch itu bisa diprogram. Contohnya, misalkan smart switch-nya ada 4 tombol ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada 4 tombol. Cetek pertama, tekan 1, lampunya itu hidup 100%, semuanya hidup. Kita tekan tombol yang kedua, lampunya ini turun otomatis 75%. Yang lampu yang kesananya mati, yang lampu sininya mati gitu misalkan. Cetek yang ketiga, Ibu, namanya kita misalkan mode relax. Jadi cetek yang ketiga mode relax, kemudian benar-benar lampunya redup di 20%, lampu yang generalnya mati. Nah, sistem yang seperti itu adalah sistem automation-nya kita. Nah, sistem-sistem seperti itu tidak bergantung dengan Wi-Fi atau internet. Jadi dia berbasisnya adalah intranet atau Zigbee. Nah, Zigbee itu dia mempunyai adalah pemancarnya ya. Jadi kita ada namanya bridge module atau gateway yang kita biasa bilang. Nah, gateway itu adalah letaknya di sini Bapak Ibu. Nah, gateway itu ada di sini. Nah, gateway ini adalah sebagai pemancar sinyalnya ke saklar-saklarnya kita. Jadi saklar-saklarnya kami yang smart ini adalah bukan ngomong dari saklar ke lampunya, bukan, tapi dari saklar ke saklarnya. Jadi ngomong nih dari saklar A ke saklar B, ngomong ke saklar C, ngomong lagi ke saklar D. Nah, seperti itu. Jadi kita base-nya Zigbee, tidak bergantung dengan internet. Ketika internetnya mati ya, di sini saya silang gitu ya, saya silang di situ internetnya mati, maka automation yang saya sudah jelaskan tadi itu tetap bekerja karena dia tidak bergantung dengan internet atau dia menjalankan secara intranet gitu. Jadi kenapa dia bisa berjalan secara internet? Otaknya di mana sih gitu ya? Dia menyimpannya di mana sih gitu ya? Menyimpannya adalah di gateway-nya Pak. Jadi di gateway kita itu ada memorinya juga. Jadi semua perintah yang sudah kita buat, yang sudah kita program, itu akan muncul atau akan tersimpan di gateway itu. Gitu. Nah, itu untuk gambaran dari smart systemnya kita. Dan juga yang Bapak Ibu bisa lihat, jadi tadi ya saya sudah jelaskan, Bapak Ibu juga bisa kontrol dari Google Home atau Google Nest, bisa kontrol dari Alexa, dan juga bisa kontrol dari Siri. Nah,
Simon ini yang smart emang jual cuma saklar doang ya, gitu yang smart ya. Emang lampunya nggak ada gitu. Ada, kita juga jual lampu yang smart. Kan sekarang juga lagi tren nih lampu yang bisa berubah warna ya. Jadi lampu putih bisa ke kuning, kuning ke putih gitu ya. Itu juga kita punya lampunya juga. Kemudian juga kita juga ada door lock gitu ya. Ada infrared, ada kamera CCTV, ada doorbell, nah, kita juga punya. Nah, itu. Tetapi jika yang item-item tersebut dia berbasisnya Wi-Fi, masih Wi-Fi. Tetapi kalau saklar dan sensor-sensornya kami itu sudah berbasis dengan Zigbee. Tuh. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah stable sih? Apa stable kan ini basisnya wireless nih? Kan antara saklar ngomongnya kan wireless nih. Nah, itu bisa nggak itu stable atau enggak sih gitu ya. Jadi sebetulnya Zigbee ini untuk saat ini adalah protokol komunikasi wireless yang paling stable gitu ya. Jaraknya antar dari gateway ke saklar kita, maksudnya adalah yang maksud jaraknya saya adalah dari gateway ke saklar ini kan garisnya putus-putus, Pak. Nah, ini adalah menandakan itu adalah wireless, tidak ada hubungan kabel atau kabel data di antara device tersebut. Jadi range-nya ini adalah 100 meter. Disclaimer ini tanpa halangan ya. Jadi pemancar sinyalnya itu sampai ke device-nya saklar kita itu 100 meter gitu ya. Tetapi misalkan ada obstacle nih atau ada pesan tebal itu pasti akan berkurang karena Zigbee itu dapat dipengaruhi oleh benda atau dinding-dinding yang tebal. Jadi range-nya itu akan berkurang dari 100 meter bisa jadi 30 meter atau 40 meter. Tetapi saklarnya Simon ini juga tidak hanya menerima sinyal, tapi dia juga memancarkan sinyal, Pak. Jadi juga sebagai repeaternya Zigbee-nya kita tadi gitu. Jadi misalkan bisa sebagai pemantul gitu ya, Mas. Betul banget Pak Bayu, betul. Jadi kita ke sini misalkan jaraknya 30 meter ya. Jadi kan misalkan jaraknya 30 meter nih, kan maksimal 100 meter ya. Jadi dari sini ke sakarnya kita atau ke sensor kita yang Zigbee juga, ini ngulang lagi Pak dari nol. Jadi ngulang lagi, bukan dari total ini tambahin ke total ini 100 meter, enggak. Jadi ngulang lagi dari nol. Jadi dari nol. Jadi dia sebagai repeater juga. Jadi kalau kita bilang jaringannya adalah jaringan mesh. Jadi semua device-nya saling terhubung atau saling terkoneksi seperti itu. Oke. Langsung mau tanya nih, Mas. Berarti dari ya istilahnya kayak routernya lah atau dari box apa tadi yang kotak itu, Mas? Gateway. Gateway-nya antara gateway dengan switching atau lampu atau mungkin fitting yang lain gitu ya. Itu tidak terkoneksikan kabel yang harus terkonek dengan fitting itu ya, Mas. Jadi betul-betul sensor jaringan frekuensinya itu ya, Mas, yang terhubung gitu ya. Betul. Nah, Simon tuh ada dua ya. Kalau saya bilang Simon ini masih adalah semi wireless, bukan full wireless. Jadi ya, kenapa kita bilang semi wireless? Jadi dari gate atau dari saklar ke saklar itu adalah wireless, jaringannya wireless gitu ya. Jadi tapi dari saklar ke lampunya yang ini ya, saya note ya, lampunya dari saklar itu masih menggunakan cabling. Kenapa sih nggak full wireless gitu ya? Karena saya percaya adalah semua protokol wireless atau semua device wireless itu nggak full dia akan benar-benar stable. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena kita harus membuat semi wireless ketika ternyata ada yang rusak nih, misalkan ya ada jaringannya terkendala nih, jadi Bapak Ibu masih bisa menggunakan saklar manualnya gitu. Jadi kalau full wireless, misalkan dari saklar ke lampunya wireless, ketika lampunya error nggak bisa dikontrol, dia akan hidup terus. Jadi Bapak Ibu matikannya harus dari MCB gitu ya, dari utamanya begitu. Tapi kalau misalkan semi wireless, ternyata saklar saya ini nggak bisa dikontrol nih dari handphone misalkan atau dari yang lain, jadi Bapak Ibu masih bisa matikan dari saklarnya seperti itu. Kenapa Simon kita nggak buat full wireless? Karena itu tadi kita mempertimbangkan wirelessnya tadi. Jadi kalau full wireless itu akan kendalanya seperti apa sih gitu ya. Karena kendala seperti ini adalah kendala yang kita temukan di lapangan atau dari di lapangan ini yang kita pengalaman kita di lapangan, jadi kita adopsi seperti apa yang baiknya seperti itu. Nah, ini kan berarti membutuhkan juga jaringan listrik juga ya, Mas Andre? Betul. Nah, mungkin seperti yang Mas Andre atau Bapak Ibu dan teman-teman lain juga ketahui, jaringan listrik di Indonesia kan kadang-kadang belum ada beberapa daerah tuh yang turun naik lah istilahnya gitu ya. Iya. Gitu, mungkin. Ya di Medan sering tuh, Mas. Nah, sedangkan proyek-proyeknya Mas Andre ini ada mungkin proyek-proyek yang cukup prestisius gitu ya. Ternyata butuh ini gitu. Nah, itu solusi dari Simonnya sendiri gimana? Misalnya sampai akhirnya
gedung atau rumah yang menggunakan sistem dari Simon ini tuh tiba-tiba mati gitu Mas. Nah itu Oke, apakah akan restartnya ribet, sulit, atau ribet, sulit misalnya gitu ya. gimana Nah, Mas Andre? ini menarik sekali. Terima kasih Pak Bayu. Nah, Simon ini, Simon Sistem yang pasti banyak juga pertanyaan dari teman-teman lainnya juga ya, yang kita sudah present. Pak, kalau misalkan mati lampu nih ya, mati lampu. Hmm. Kalau hidup ini harus setting ulang nggak sih? Ribet nggak sih gitu ya settingnya? Hmm. Nah, enggak. Karena dia tadi kan sudah ada gateway-nya. Sudah ada gateway-nya tadi. Jadi, semua informasi yang sudah kita program, yang sudah kita setting, nah itu sudah tersimpan di gateway-nya. Jadi, ketika mati listrik nih ya, dia langsung hidup lagi. Itu hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk merestartnya kembali, akan semua fungsinya akan berjalan seperti normal, hanya 1 menit. Jadi ketika hidup lampunya, Bapak Ibu nggak perlu setting lagi karena dia sudah tersimpan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti ini program-programnya hilang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah pakai brand lain yang memang ketemunya brandnya fungsi produknya ternyata seperti itu gitu ya. Nah di Simon enggak. Jadi ketika mati listrik ya, itu ketika mati listrik hidup kembali, maka semua program yang sudah dibuat itu akan tetap tersimpan di dalam gateway seperti itu. Oke, Mas Andre, kalau dari efisiensi energi gimana ya? Apakah smart system ini tuh selain memudahkan, tapi di segi efisiensi energi bangunan itu lebih besar atau lebih efisien sebenarnya? Nah, menarik juga. Nah, ini sebetulnya hitung-hitungan udah ngomongin project nih Mas. Nah, memang banyak pertimbangan juga. Kadang customer tuh pengennya memang dia benar-benar full smart ya, jadi rumahnya benar-benar full smart, jadi dia nggak mikirin lah, gue bayar listrik juga bisa gitu kan ya, berapa sih listriknya gitu ya. Jadi, nah untuk dari segi itu, saklar Simon ya, yang smart itu adalah saklar elektronik ya, kalau kita bisa bilang itu adalah saklar elektronik karena dia ada perangkat smartnya di dalam. Nah, apakah dia bebannya besar? Tidak. Jadi saklar Simon itu under 1 watt, jadi nggak sampai dengan 1 watt per saklar modulnya gitu ya. Jadi tidak sampai dengan 1 watt. Nah, untuk efisiensi energi, apakah kita bisa buat? Bisa banget. Jadi smart system ini pengembangannya banyak sekali. Bagaimana sih yang efisiensi energi yang bisa kita buat gitu ya? Teman-teman sekarang sudah pakai AC, apalagi AC yang misalkan AC split atau AC system gitu ya. Nah, AC ini itu kan biasanya memang AC sekarang sudah ada AC inverter ya, yang jadi misalkan yang sudah lama dia akan dayanya akan turun sendiri. Tetapi misalkan teman-teman nih ada AC, kalau sudah pakai smart system, kita sarankan AC itu masuk ke sistem. Karena kenapa? Ketika kita bisa kombinasi dengan sensor. Nah, ketika misalkan Bapak Ibu di dalam kamar, ya, dalam kamar, Bapak Ibu keluar, maka di dalam kamar kan otomatis tuh AC akan nyala, lighting akan nyala ya. Kemudian Bapak Ibu keluar kamar nih, misalkan kita ada namanya delay time ya. Ketika Ibu keluar kamar di bawah 20 menit, sistem itu masih tetap nyala nih lampunya, dia nggak akan mati. Tapi ketika Bapak Ibu keluar dari 20 menit dari kamar, maka sistem itu akan mati. Nah, kita bisa buat seperti itu. Kadang kita keluar kamar kan lupa matiin AC, atau kita keluar rumah nih ya, lupa nih kita matiin AC. Aduh, AC gue udah dimatiin belum ya tadi ya? Nah, itu yang pertama, Bapak bisa kombinasi dengan sensor. Jadi ketika sensor tidak mendeteksi tidak ada orang, maka AC itu akan mati. Yang kedua, ketika sudah pakai smart, Bapak itu bisa ngeliat nih dari aplikasi, wah AC gue tadi hidup apa mati ya? Kalau misalkan AC-nya hidup, dia akan di aplikasi itu akan kelihatan Pak, bahwa AC itu lagi nyala. Kalau misalkan AC-nya lagi mati, dia akan kelihatan bahwa itu AC itu sudah mati, seperti itu. Jadi, smart system ini kita buat pengembangannya sangat banyak sekali, untuk efisiensi energi juga bisa, sangat bisa, seperti itu. Oke, Mas. Nah, ini kita next lagi ya, ini perbedaannya ya, Zigbee dengan Wi-Fi, ini untuk teman-teman ketahui aja. Jadi kalau Zigbee sudah pasti dia mesh topology, antara device tadi saling terhubung, tapi kalau Wi-Fi itu star, atau misalkan dari Wi-Fi hanya pemancar ke device-device, tapi kalau Zigbee itu saling terhubung. Nah, perbedaannya Wi-Fi dengan Zigbee, kalau Bapak Ibu pakai device yang berbasisnya Wi-Fi, itu kan di access point-nya atau di internetnya. Bapak misalkan sudah beli internet ya, 200 Mbps ini kecepatannya. Ketika Bapak Ibu membeli saklar smart yang base-nya Wi-Fi, dia kan Bapak Ibu harus menghubungkan ke Wi-Fi yang ada di rumah ya, agar bisa dikontrol gitu ya. Nah, saklar itu akan menjadi perangkat list di dalam access point. Jadi internetnya kecepatannya akan turun karena konsumsinya internetnya banyak dari saklar basisnya Wi-Fi. Tetapi kalau Zigbee tidak, karena dia intranet. Jadi yang terhubung internet hanya ada satu, yaitu ada namanya gateway. Jadi hanya satu perangkat yang terhubung dalam access point. Jadi ini sangat untuk efisiensi untuk internetnya. Jadi nggak boros-boros nih. Jadi kalau misalkan lagi nonton YouTube, nonton apa, jadi dia nggak akan
terganggu karena hanya satu device. Tapi kalau Bapak Ibu pakai WiFi itu sudah pasti banyak sekali device yang ada dalam perangkat internet tersebut, seperti itu. Nah, untuk security sudah pasti Zigbee ini sangat baik, tapi kalau WiFi itu kan bisa dihack ya di tengah-tengah, jadi kita middle. Tapi kalau misalkan Zigbee itu pasti menggunakan gateway, tapi kalau WiFi itu tidak perlu gitu. Nah, Simon Smart itu next lagi ya. Simon Smart itu bisa kontrol apa aja sih smartnya gitu ya. Jadi yang pertama bisa kontrol lighting, kontrol curtain. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu rumah-rumah yang sudah mewah gitu ya, biasanya itu curtainnya nggak mau nih, saya mau narik-narik korden, males banget gue narik korden, gue pencet aja tombol nih, membuka sendiri tirainya, gue pencet lagi curtainnya, nutup lagi curtainnya. Jadi ada yang seperti itu. Dan juga bisa kontrol AC ya. Jadi bisa kontrol AC. Kalau misalkan AC mau dikontrol dari jarak jauh, misalkan contoh Bapak Ibu nih mau sampai rumah, misalkan gua 1 jam lagi mau sampai rumah nih ya, gue hidupin lah dari jarak jauh. Jadi kalau misalkan sudah sampai rumah, AC-nya atau ruangannya itu sudah dingin, jadi sampai rumah tuh nggak perlu lagi ngidupin dari remote, jadi langsung aja dari handphone, seperti itu. Selanjutnya ada intercom. Nah, intercom juga banyak juga yang membutuhkan, misalkan contoh di depan pagar ya, di depan pagar nih Bapak taruh doorbell, di dalamnya Bapak taruh screen panel misalkan ya, kita juga ada screen panel. Jadi ketika ada tamu atau ada tukang paket nih ya, dia mau ngantar paket nih, pencet doorbellnya, ting nung misalkan gitu ya. Nah, doorbell itu akan terhubung ke screen homepad-nya kami, ke screen homepad yang ada di rumah tersebut. Jadi seperti calling lah, atau ke handphone gitu ya. Nih siapa nih? Bapak angkat nih, Bapak angkat. Nah, Bapak Ibu akan bisa ngeliat itu, yang di luar tuh siapa sih dari screen-nya. Oh, ternyata tukang paket. Nah, Bapak tinggal ngomong aja, Bang, taruh aja paketnya situ, Bang, lempar aja paketnya. Itu bisa. Nah, itu namanya intercom. Itu. Kemudian ada background musik. Jadi misalkan di entertain ya, misalkan entertain itu biasanya banyak sekali yang bisa kita fungsikan ya. Misalkan Bapak Ibu masuk, Bapak tekan tombol, misalkan movie mode gitu ya, movie mode. Jadi kalau movie mode nanti dia akan screen-nya hidup, kemudian dia akan lampunya dia redup kayak di bioskop lah kalau kita bilang ya. Movie mode, lampu dia redup atau mati deh, jadi kayak remang-remang gitu, nanti screen-nya hidup dan dia bisa langsung play musik atau play film, itu juga bisa. Yang sudah pasti selanjutnya security. Jadi misalkan security, CCTV, door lock, kemudian dan lainnya kita juga ada tuh. Nah, kenapa sih Simon harus pakai Simon gitu ya? Harus pakai saklar Simon gitu. Kenapa sih gitu ya? Karena banyak beberapa brand juga yang sudah mengeluarkan sistem, tetapi dia tidak ada saklar manualnya, yang saklar cetak-cetak atau saklar TikTok kita bilang. Jadi kalau Simon gitu ya, ini menjadi solusi. Misalkan Bapak Ibu mau pakai sistem, tapi kan dalam satu rumah atau dalam satu building ya, biasanya kita ngomong rumah deh, kan nggak mungkin tuh sampai dapur kotornya, area pembantunya mau dismartin, mau apa, emang mau gitu ya, nggak penting lah gitu ya. Misalkan ada memang beberapa brand yang dia tidak ada saklar manualnya. Nah, tapi kalau Simon, antara saklar smart ya, saklar yang sistem dengan saklar biasanya itu bentuknya sama, looks-nya sama. Jadi kalau dijejerkan itu nggak belang-belang gitu ya, nggak belang-belang. Jadi kita bentuk antara saklar sistem dengan saklar yang tradisional, saklar cetak-cetaknya sama bentuknya gitu. Jadi kita punya, kalau kita bilang ada same design ya. Nah, kemudian kenapa pakai saklar Simon? Kita juga bisa customize simbol. Jadi kalau di sakarnya pengen customize ada simbol-simbolnya gitu ya. Biasanya kalau saklar sudah banyak ini bingung. Aduh, ini saklar apa ya? Nomor satu ya, ini saklar apa ya? Gitu ya. Misalkan itu kita bisa customize simbol. Nah, seperti itu. Nah, ini question point-nya. Jadi kalau misalkan pakai Simon, ada Bapak Ibu bisa dia kalau pakai saklar Simon dia langsung rapih ya, dalam satu frame dia rapih dan sama desainnya gitu ya. Jadi selaras. Jadi untuk desain-desain interior atau arsitek nih yang suka rapi bisa pakai saklar Simon. Nah, inilah perbedaannya ya. Jadi kalau ada saklar sistem sama saklar non sistem, ada juga termostat AC. Kalau Simon antara saklar sistem dengan termostat AC-nya itu sangat selaras, jadi satu Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia dalam satu frame, jadi nggak belang-belang seperti yang di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan ini kan ada saklar, ada sistem, ini ada termostat AC. Nah, ini kan dibelang-belang Pak, belang-belang gitu kan. Kalau Simon itu bisa jadi satu frame atau jadi satu selaras untuk saklar dan termostatnya. Yang di bawahnya deh, misalkan gitu ya, yang di bawahnya, yang ini saklar sistem, yang ini saklar biasa, gitu kan belang nih, nggak sama saklarnya. Tapi kalau Simon itu bisa sama, gitu. Nah, inilah itu juga menjadi keunggulan produk kami di Simon antara saklar. Jadi Bapak Ibu kalau sudah pakai saklar sistem nggak perlu repot nih, saklar biasanya kita juga ada dan desainnya sama.
Jadi bisa dibikin seragam gitu ya, Mas? Betul, bisa dibikin seragam, Pak. Kadang kan kalau misalkan nggak seragam tuh ngeliatnya kurang sreg gitu ya, apalagi desain interior ya. Aduh, ini kurang sreg banget nih, termasuknya gede nih misalkan ya. Kalau Simon ini bisa kita samakan seperti ini, gitu. Nah, kemudian lagi kita next. Nah, ini video untuk voice control ya. Jadi sebagian kecil video kita. Mas, sambil ngobrol ya, Mas. Oke. Jadi kalau penambahan kayak automatic blind gitu, tutup buka, itu ada penambahan fitting dari Simonnya nggak, Mas? Maksudnya kalau di mungkin di sistem switchingnya kan udah pasti Simon gitu ya. Nah, untuk Iya. tutup bukanya gitu ya, Mas, untuk motorize-nya itu ada penambahan dari Simon ya, Mas? Nah, memang di kami juga ada saklar ya. Kita menyediakan tuh saklar smart curtain ya. Jadi untuk yang dia bisa otomatis motorize itu Bapak Ibu bisa cari. Kita bisa bebaskan Pak. Tidak harus dengan motorize dengan Simon. Kan ada tuh yang brand-brand yang memang khusus dia jual untuk motorize curtain, cordon ya. Itu bisa Bapak Ibu bisa pilih brand apapun. Itu kompatibel dengan kita. Asalkan kita harus koordinasi dulu. Bisa nggak nih sesuai dengan speknya seperti itu. Ya, kita sudah banyak sekali kerjasama dengan beberapa brand curtain ya yang menggunakan sistemnya Simon dan menggunakan brand-brand tersebut untuk sebagai motorized curtain-nya gitu. Kita menyediakan itu adalah saklar curtain-nya gitu. Jadi bisa masuk ke sistemnya Simon. Oke. Nah, ini lagi video lagi. Nah, jadi ini kan banyak saklarnya ya. Pokoknya ada banyak banget nih saklarnya nih. Kan bingung nih, ini living dining nih. Ini biasanya jadi satu, ini kan banyak saklarnya. Jadi kita letakkan saklar skenario. Yang dipencet-pencet ini adalah saklar skenario atau saklar preset. Nah, ini memudahkan kita untuk mencapai ambience yang diinginkan gitu. Jadi kita program, kita hanya sekali tekan aja. Tuh. Kita ulangi lagi. Nah, tekan sekali tekan aja. Jadi master on, tekan lagi nanti ambience-nya lagi lebih terang lagi, ya. Tuh, jadi kita bisa program untuk yang seperti ini. Tuh, ini adalah smart systemnya kami, Simon. Dan ini aplikasinya sudah free ya, tidak berbayar. Ini aplikasinya sudah free dari kita, dari Simon. Nah, ini adalah contoh-contoh pengaplikasian produknya ya. Jadi kalau misalkan produknya di pintu masuk tuh ada apa aja sih, Bapak Ibu bisa taruh video intercom. Kemudian juga bisa taruh door lock smart ya, kita juga punya door lock smart. Kemudian di foyer tuh misalkan Bapak Ibu taruh sensor. Jadi ketika Bapak Ibu buka pintu ya, dari sensor yang deteksi maka lampu semua lighting akan hidup gitu. Atau bisa pakai smart scenario switch atau pakai homepad layar tadi. Tuh. Nah, misalkan di living room. Nah, ini di living room kebetulan di project ini pakai lampu smartnya kita, lampu sistem kita yang LT30. Jadi lampu ini misalkan Bapak Ibu nih bapaknya sukanya lampu warna putih, ibunya suka lampu warna kuning, karena ada nih beberapa klien kami yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa pakai lampu yang smart dari kami yang bisa berubah warna. Jadi Bapak Ibu bisa adjust warnanya tuh dari warna kuning 2700 sampai dengan 6000 Kelvin, dan juga bisa diatur dimmingnya seperti ini track light-nya. Jadi untuk living seperti ini. Kemudian untuk di bedroom ya, di bedroom Bapak Ibu bisa pakai saklar kami yang smart untuk kontrol lighting ataupun mau kontrol curtain tadi. Kemudian ada temperatur humidity. Nah, Bapak Ibu juga bisa tambahkan, misalkan Bapak Ibu nih lagi tidur ya, lagi tidur. Nah, temperatur ini Bapak Ibu bisa program nih. Ketika temperaturnya di ruangan itu udah 28 derajat, maka AC itu akan mengecil, misalkan AC akan kecil dia untuk mendinginkan di ruangan tersebut. Ketika misalkan temperatur di ruangan nih udah 16 derajat atau misalkan udah 22 derajat gitu ya. Jadi AC itu akan mati atau AC itu akan naikin temperatur AC-nya agar tidak lebih dingin lagi itu ruangannya. Jadi Bapak Ibu bisa kontrol seperti itu. Bapak Ibu bisa buat fitur seperti itu. Jadi smart ini pengembangannya sangat banyak sekali. Oke, Mas Andre, maaf, balik lagi nah ini kan kalau sedikit ngomongin AC tadi Mas. Nah ini kan kalau lihat di gambar ini kan AC-nya AC sentral ya atau HVAC gitu ya. Kalau udah rumah-rumah yang existing, AC-nya AC split gitu Mas, itu masih bisa memanfaatkan teknologi ini nggak Mas? Masih bisa, sangat bisa. Oke. Jadi Simon ini kita juga bisa penyesuaian ya, apakah AC-nya AC sentral yang seperti ini, yang ada kisi-kisinya, atau AC sentral yang di atas, atau AC split nih, AC tipe mode lama itu bisa, masih bisa. Seperti itu. Mas, ini kan kita kontrolnya tuh pakai HP ya sebenarnya, gadget lah ya. Betul. Nah, ya kita kalau di rumah kan tentunya yang isinya tuh ada anak, ada bapak, rame lah gitu, mungkin sampai 5 orang gitu ya. Betul.
dan kebutuhannya tuh mereka beda-beda gitu. Nah itu gimana teknisnya itu, apakah satu keluarga ini punya satu akun yang sama atau seperti apa gitu? Nah, kita biasanya kalau di sistem apa di Simon, di aplikasi itu adalah namanya building ya. Building itu adalah nama rumahnya lah, rumahnya gitu ya, yang mau dikontrol. Nah, dia itu bisa join itu tergantung dari bisa join dari akunnya masing-masing. Jadi misalkan ada home owner namanya. Owner ini punya saya nih, akunnya ini punya saya. Jadi nanti ada anak nih, misalkan anak saya ya, dia ada akun sendiri, tinggal kita invite aja ke building kita. Misalkan orang tua, kita invite aja ke building kita. Nah, di building itu nanti kita bisa atur adalah anak ini mau kontrolnya apa aja sih gitu ya. Nanti dikontrol di anak ini apakah dia bisa ngotak-ngatik atau cuma bisa gunain aja gitu ya. Itu kita bisa setting. Jadi kalau bapak ibunya misalkan cuma mau untuk rumahnya doang, untuk kamarnya doang, untuk dia itu juga bisa kita settingkan seperti itu. Tinggal kita atur di aplikasinya. Siap. Oke, paham Mas, siap. Iya, thank you. Karena memang juga kadang kan nih pembantu pegang nih ya, kadang-kadang juga pembantu pegang gitu kan, dia tuh nggak boleh kontrol adalah kamar master, tapi kan kamar master tuh privacy sekali gitu ya. Nah itu kita bisa hapus atau kita bisa hide dari aplikasi seperti itu. Nah kemudian ini project reference. Nah project reference-nya kami sangat banyak sekali sebetulnya. Simon ini kita masuk tahun 2015 ke Indonesia, tapi kita segmen yang pertama adalah segmen di high-rise building dan hotel. Jadi kita sudah banyak juga di proyek-proyek hotel berbintang di seperti Joy Marriott, Grand Hyatt, Ritz-Carlton, Four Points, Swissbell, Hilton, Padma, kemudian juga di bank ya, Bank Indonesia, BSI, Mandiri, kemudian ada juga di residensial, komersil, itu ada Sinar Masland, Sumarekon, Parindo, Lipo Group, Agung Podomoro, di pabrik-pabrik juga, kita juga masuk Honda, Coca-Cola, dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu ke Labuan Bajo, itu nanti ada Merorah, jadi Merorah itu juga hotel besar di Labuan Bajo. Nanti juga ada villa di Kaliwatu, itu juga lagi proses pembangunan, sudah mau finishing. Itu juga ada juga namanya hotel di Labuan Bajo itu Julia, itu juga pakai sistemnya kami dan lampu-lampunya kami. Kita juga masuk ke proyeknya IKN ya. Jadi IKN Nusantara kita masuk juga untuk di Rusun TNI Polri-nya itu memakai sistemnya Simon seperti itu. Dan untuk di hotel, nah ini untuk proyek-proyek yang Asia Pasifik ya, internasional. Kita ada di Thailand, ini kita pakai sistemnya kami Simon, sistem dan sakana kami. Kemudian di Marina Bay, kalau teman-teman pada Singapura ya, ke Marina Bay ini juga bisa ngeliat sakana Simon. Ini pakai sakana Simon. Kemudian di Ritz-Carlton di Thailand juga ini pakai sistemnya sakana Simon. Kemudian di Shanghai, Joy Marriott di Mercury Shanghai ini pakai sakana Simon. Kemudian di Kuala Lumpur, Mandarin Oriental Hotel pakai sakana Simon. Ritz-Carlton di Jakarta ya, ini juga pakai sakana Simon. Intercontinental Bali, villa-villa juga, ini sebagian kecil villa-villa yang kita masukkan. Masih banyak lagi villa-villa ini Kaliwatu di Bajo, NTT, di Jawa Tengah, Ibis, Mansion 9 ini untuk residensial komersil, Mercure Hotel di Jayapura, Merorah tadi ya, Merorah ini Bapak Ibu bisa ngeliat tipe i7 kita pakai, Dalaman Villa, kemudian Center Park, Residen Jawa Timur, Swissbell Hotel, Kulon Progo, Grand Hyatt di Nusa Dua, Leminens di Bandung, Pakuwo Bono di Jakarta, Citraland, Lipo, Siloam ya. Jadi Siloam, jadi di rumah sakit Siloam kan ada kamar-kamar yang VIP ya. Jadi untuk VIP-nya itu pakai sakana kami. Nah, kemudian services ya, tidak terlupa itu kita juga Asia Pasifik. Jadi kalau head office-nya itu ada di Vietnam, prinsipalnya ada di China, Vietnam dan Indonesia untuk kantor prinsipal. Kemudian untuk lokal partner kita di Filipina, Thailand, Kamboja dan Malaysia itu kita juga ada. Malaysia, Singapura ya kita ada. Nah untuk pre-sales-nya ya, jadi yang seperti tadi. Nah tadi kan sudah kita bahas lighting ya, dan Pak Are dan Pak Bayu juga ada tanya bisa nggak sampai sejauh mana sih Simon bisa membantu gitu ya, mendesainkan gitu ya. Nah jadi kita juga pre-sales kita tadi kita bisa bantu untuk pemilihan tipe lampunya dari kami. Kemudian yang kedua adalah desain. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dan rekan-rekan interior dan desainer sekalian sudah ada gambar ME-nya nih ya, tapi saya bingung rumah ini mau smart gitu ya, ini mau pakai sistem. Nah jadi kita bisa bantu
Bapak kita bisa bantu desainkan smart system yang diinginkan. Misalkan saya bingung nih Pak, misalkan saya smart systemnya apa aja gitu ya. Bisa nggak dari Bapak dulu, misalkan bisa nggak dari tim Simon dulu, itu sangat bisa. Jadi kita akan buat defaultnya standar kami yang disistemkan apa aja, apakah lighting AC serta security kontrolnya, ataukah hanya lighting saja dan AC. Jadi kita bisa provide untuk desain dari sistemnya. Nanti kita akan kasih ya untuk sistem ya. Jadi kita akan kasih layoutnya. Jadi di titik A nih Bapak pasangnya saklar ini loh. Jadi sudah ada gambarnya Pak. Jadi saklar B Bapak pasang saklar ini. Dan apabila dari teman-teman interior dan desainer nih khususnya di DKI Jakarta yang memang butuh, Pak saya ada klien atau Pak saya mau tahu nih lebih dalam Simon ini seperti apa sih. Nah Bapak Ibu bisa invite atau bisa kontak ke Instagram kami. Jadi kita bisa bantu jelaskan sistemnya seperti apa, kita bisa kasih suggest, kita bisa kasih masukan untuk klien sistemnya seperti ini. Karena ini based dari experience-nya kami gitu. Nah, seperti ini desainnya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti ini. Jadi kita akan gambar bantu. Jadi kita akan bantu desainkan. Dari titik A nih pakai saklar ini. Jadi fitur yang Ibu dapat adalah ini di ruangan A. Yang Bapak Ibu dapat adalah fitur ini. Kemudian di ruangan B, Bapak Ibu pakai saklar ini. Jadi yang Bapak dapatkan adalah ini. Jadi kita bisa bantu presentasikan gitu. Untuk sistem yang kita tawarkan seperti itu. Nah, untuk warantinya kita di 1 tahun, kita 1 tahun untuk produk elektronik dan switch ya dan lighting, dan kita ganti baru, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak ada benerin ya. Jadi untuk waranti untuk 1 sampai 2 tahun. Nah, kita juga untuk customize itu juga bisa. Biasanya kalau project hotel itu sudah pasti customize ya. Mau ada label-labelnya, mau ada nama-namanya, itu sudah pasti kan ada customize untuk kita juga bisa seperti itu. Nah, terima kasih. Ini untuk kontaknya kami. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa ke IG-nya kami seperti itu. Oke. Kita akan masuk ke membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Dari Pak Ediswan, beliau dari Mas Group. Nah, ini pertanyaan dari developer nih Mas nih. Oke. Pertanyaan pertama dari Pak Ediswan, untuk produk sistem smart system ini, apa kelebihan atau perbedaan dibandingkan smart system lainnya atau kompetitor? Tadi sudah disebutkan, mungkin boleh dikasih sedikit penjelasan lagi Mas. Penjelasan lagi ya, kita ulas lagi ya. Oke. Saya bilang pertama adalah semua merek sistem itu bagus ya, tidak ada yang jelek, tetapi dia mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Jadi kalau sistemnya Simon, kita ada beberapa sistem ya, ada sistem hotel, ada smart system yang sudah lumrah ya. Jadi kalau misalkan di rumah-rumah, kita sistem dengan beberapa brand lain, saya bilang tadi sebutkan adalah ada beberapa brand yang memang dia koneksivitasnya adalah hanya menggunakan WiFi gitu ya. Kalau kita adalah menggunakan Zigbee, jadi Zigbee adalah protokol komunikasi yang terbaru yang cukup jangkauan areanya itu luas dan sangat rekomendasi untuk di sistemnya automation di private house, villa maupun di residensial. Gitu. Jadi kita adalah menggunakan jaringan intranet. Jadi kita tidak bergantung dengan internet ya. Jadi ketika automation yang saya sudah sebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan, misalkan master on automation ya, kita bilang ternyata mode relax, mode daily, mode cinema. Nah itu bisa berjalan tanpa adanya internet gitu ya. Dan itu juga misalkan internet mati, mau bisa dikontrol dari handphone, gimana sih ya caranya gitu ya. Tetapi dikontrol dari handphone ada catatannya, ada disclaimer-nya adalah dikontrol dari handphone adalah harus internetnya ada. Kalau misalkan dari jarak jauh. Nah misalkan kalau di dalam rumah bisa nggak sih kalau internetnya mati gitu ya, internetnya mati, tapi masih mau dikontrol dari handphone itu bisa. Tetapi hanya di dalam rumah tersebut atau di dalam building tersebut. Nah itu tadi jadi dengan brand lain, kalau Simon kita base-nya Zigbee. Jadi Zigbee itu sudah protokol komunikasi wireless yang terbaru. Kemudian juga tidak bergantung dengan WiFi gitu. Tapi kan ada beberapa brand yang lain masih menggunakan WiFi. Ketika Bapak Ibu menggunakan WiFi, Ibu daftarkan WiFi, maka sistem WiFi itu akan lemot gitu ya. Tetapi kalau Simon itu namanya gateway atau bridge module, yang itu akan hanya satu yang terhubungkan dengan internet gitu ya. Jadi misalkan Pak, saya ada project, saya kan ada Bapaknya ada gateway-nya. Saya satu proyeknya harus pakai satu gateway atau beberapa gateway. Nah, kita akan bantu Pak, kita akan bantu suggest-kan beberapa gateway nih kita cocok. Gitu ya, apakah obstacle-nya banyak? Kita kan ngelihat dari obstacle-nya juga. Karena saya sebutkan tadi adalah ketika obstacle-nya semakin banyak, maka jangkauan sinyalnya atau jaringan frekuensinya itu akan menurun seperti itu. Oke, pertanyaan pertama dan kedua langsung terjawab Pak Edison. Oke. Nah, karena beliau memang dari sisi owner gitu ya, developer gitu ya. Ada pertanyaan ketiganya menarik nih Mas. Okay. Harga per set yang paling laris yang mana Mas?
Harga preset yang paling laris. Oke, untuk di kita ngomongnya, saya akan buka segmennya ya. Untuk di Ya. developer, biasanya di developer ya, itu biasanya kan dia cari yang, tapi tergantung kelasnya lagi ya. Disclaimer tergantung kelas ya. Ada memang dia kelas klasternya itu yang benar-benar bagus ya, yang luxury, yang rumahnya MMN gitu ya, sampai puluhan miliar atau belasan miliar. Nah, kalau paling besar untuk middle to low itu ada di seri M3 tadi, M3 dan E3. Jadi Hmm. Bapak Ibu untuk yang sudah banyak sekali developer atau perumahan residensial atau perumahan komersil yang pakai skala Simon yang dari middle to low, Bapak Ibu bisa pakai di M3 dan di E3 seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak menggunakan rumahnya memang untuk komersilnya tuh dia luxury atau rumah mewah, itu yang paling besar adalah di I7 atau i7 seperti itu. Katalog Pro ini adalah platform digital yang dimana Bapak Ibu dan teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP bisa mendapatkan informasi data teknis tentang varian material yang ingin kita spekkan atau kita ingin rekomendasikan gitu ya. Jadi kita sudah membagi 3 pekerjaan konstruksi dari berbagai macam brand-brand atau vendor material gitu ya, dari kategori pekerjaan arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP gitu. Jadi misalnya kita ingin mengetahui varian dari produk MEP seperti switch, soket dan conduit gitu ya. Jadi kita tinggal klik di sini dan nanti akan terkumpul berbagai macam brand-brand atau vendor-vendor material yang kita bisa tahu spesifikasi materialnya dan kita bisa ambil datanya. Contoh seperti Simon. Jadi Simon ini adalah salah satu kategori MA dengan kategori switch, socket, and conduit. Jadi setiap halaman brand page yang ada dalam katalog Pro itu sudah kita standarisasi tampilannya semua. Jadi Simon dan brand-brand yang lain gitu ya, mau itu dari kategori arsitek interior, sipil atau MEP akan tampilnya sama. Nah, di setiap halaman brand page ini kita akan mendapatkan informasi mengenai Simon ini kantornya di mana, PIC-nya siapa, dan yang terpenting lagi adalah di sini akan kita bisa melihat varian dari produknya. Dan saat ini Katalog Pro juga mempunyai satu feature baru. Jadi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang sering ikut acara Katalog Pro sudah mengetahui, jadi kita sudah mempunyai satu feature promo. Jadi semakin banyaknya pengguna Katalog Pro, akhirnya banyak yang meminta bahwa tidak hanya informasi tentang spek, tapi bagaimana untuk bisa mendapatkan fitur produknya. Akhirnya kita membuat satu fitur jual beli namanya promo gitu ya. Dan ini ada beberapa vendor-vendor material yang bisa langsung kita purchase atau beli dengan harga yang cukup menarik. Untuk fitur ini mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Benar yang diinformasikan di awal bahwa Katalog Pro telah hadir untuk membantu Bapak Ibu dalam memenuhi semua kebutuhan di dalam proyek. Jadi informasi yang disampaikan di awal bahwa Katalog Pro telah hadir untuk membantu untuk memenuhi yang pertama spesifikasi informasi produk, dan yang terbaru kita hadir untuk memenuhi langsung Bapak Ibu bisa mendapatkan barang-barang tersebut dari Katalog Pro. Katalog Pro telah hadir dari 800 varian brand dan dari 20.000 produk. Fitur yang pertama itu fitur promo. Bapak Ibu bisa langsung check out tentunya dengan harga promo. Katalog Pro telah memastikan produk-produk yang di dalam Katalog Pro ini langsung dari prinsipalnya masing-masing, sehingga kualitas dan harga tentunya dengan harga promo. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena caranya cukup mudah. Bapak Ibu tinggal klik sesuai dengan kebutuhan, lanjutkan pengisian alamat pengiriman dan lakukan pembayaran, maka barang Bapak Ibu yang diinginkan akan langsung terkirim ke alamat proyek Bapak Ibu. Nah, tidak hanya promo Bapak Ibu, kita juga ada namanya fitur review. Apabila Bapak Ibu tidak menemukan produknya di dalam halaman promo, tetapi ada kebutuhan proyek karena Katalog Pro telah hadir dari atap sampai lantai, seperti itu Bapak Ibu bisa mengisi langsung kebutuhannya, bisa isi langsung tujuan pengiriman atau alamat proyek, dari nama, nomor telepon, alamat, hingga provinsi. Dan Bapak Ibu bisa mengisi tabel-tabel yang kami sediakan, tentunya sangat mudah. Apabila ada kebutuhan dari produk Simon, Bapak Ibu tinggal klik atau ketik Simon dengan nama produknya, jumlahnya. Setelah itu Bapak Ibu juga apabila menginginkan produk lain seperti atap dan hingga lantai, Bapak Ibu bisa add produk untuk memenuhi kebutuhan dari Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu tinggal send a review, maka kami Katalog Pro akan memenuhi semua kebutuhan material building di dalam satu proyek Bapak Ibu. Cukup mudah bukan Bapak Ibu caranya?
tidak hanya fitur promo dan review, kita juga hadir hotline Katalog Pro di sebelah kanan. Apabila Bapak Ibu lihat, tinggal klik hotline tersebut, maka Bapak Ibu akan berkomunikasi secara langsung dengan kami, Katalog Pro, tentunya secara profesional untuk memenuhi material building Bapak Ibu yang Bapak Ibu sedang kerjakan. Caranya cukup mudah, tinggal save nomor Katalog Pro di 0822 001678 atau bisa langsung masuk di platform kami yaitu katalogpro.co.id. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. Baik, terima kasih teman-teman Bapak Ibu sekalian. Sehat-sehat semua, semoga pekerjaan dan proyek-proyeknya dilancarkan. Dan saya tutup sesi Product of the Week kita hari ini, dan sekali lagi sampai jumpa di hari Jumat untuk membahas Jakarta Arts Festival. Dan sampai ketemu teman-teman Makassar, kita akan ketemu secara offline di bulan Oktober ini. Tunggu informasi tanggalnya. Dan saya tutup sesi Product of the Week bersama Simon hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.